Aku nggak tahu, kayak aku bilang apakah NDT ini jadi seperti kutukan ya? Kayak nggak kayak jadi nggak puas ngambil sertifikat gitu. Bukan nggak puas ya, bukan nggak puas, cuman kayak kerja khusus gitu aja lah. Itu yang aku bilang tadi, makanya apakah karena aku pertama tadi bilang jangan sampai kamu mencari kerja, supaya kerja cari kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi di channel YouTube kita Eci Training Center. Dan seperti biasa podcast kita malam hari ini tuh kedatangan tamu yang selalu spesial, dan malam hari ini kita kedatangan tamu Mas Nova Setiawan. Nih, thank you banget Mas Nova. Kabarnya gimana? Terima kasih. Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat ya. Sehat walafiat. Mas ya. Iya, ini Mas Nova Setiawan, teman-teman, seorang NDT technician ya. Sudah lama juga berpengalaman. Nanti kita bakal dengerin cerita perjalanan beliau gitu ya. Tapi mungkin sebelum dari situ mungkin pertama-tama nih, masih banyak teman-teman di luar sana nih Mas yang belum mengenal Mas Nova gitu kan ya. Jadi biar lebih kenal, biar lebih akrab gitu ya kan. Kata orang kan gitu, tak kenal maka tak sayang kan. Nah, boleh nih Mas Nova sedikit memperkenalkan dirinya nih. Silakan Mas. Saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Nova Setiawan. Usia 34 tahun. Saat ini bekerja di bidang NDT sebagai NDT technician. Pengalaman sebagai NDT kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Sejak 2010 training NDT, bekerja sampai sekarang alhamdulillah masih konsisten sebagai NDT technician. Oke. Kurang lebih 12 tahun pengalaman. 12 tahun pengalaman. Alhamdulillah. Dulu sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa. Di Jawa Timur. Saya lulusan SMK. SMK, baik. Di Jawa Timur. Lulusan SMK itu pun dulu kalau saya tidak salah, saya sebagian otomotif. Otomotif ya. Iya. Saya Siap. Sekolah menengah kejuruan di Ngawi, jurusan otomotif. Ngelihat orang NDT itu yang berkesan ya. Momennya kalau aku bilang sih malah unik bang. Unik tuh gini. Kita kalau kerja kayak di bagian departemen yang lain, kita kerja jam 7. Biasa kalau di Batam kan umum ya, kerja jam 7 sampai ke jam 7 nih, 7 to 7 gitu kan. Iya. Nanti istirahat jam 12 sampai jam 1 gitu. Nah, kalau kayak dulu saya di bagian coating itu, kalau masuk jam 7 itu paling lambat jam 8 tuh udah mulai start kerja di lapangan kan. Udah mulai buffing lah, pindah lah, coating kan. Terus ngelihat orang NDT di aku bilang kok nyantai mereka. Jam 8 masih nongkrong duduk minum kopi kan. Jam 9 masih juga lanjut minum kopi kan. Habis itu barulah mau mendekati jam 10 baru turun ke lapangan dengan membawa kabel, bawa tas ya kan. Udah balik sebelum jam 12. Aku bilang enak sekali gitu kan. Dan sedangkan kita masih bekerja nih. Unik nih. Aku setelah beberapa hari saya lihat, saya memberanikan diri, saya tanya, Mas kerja apa? Saya bilang NDT, MPI. Cari apa? Cari crack. Bilang cari crack. Boleh lihat? Aku bilang. Oh seperti ini nih, dia bilang. Oh aku bilang enak sekali kerjanya ya, aku bilang. Nah saya tanya lah, bagaimana saya bisa bekerja seperti masnya ini, aku bilang. Mas masih ingat nggak sama orang itu namanya atau siapa? Saya lupa ingat Mas. Udah lupa ingat ya. Lupa ingat. Kalau gitu udah pada tahu pasti ingat kan, karena ternyata tuh momennya momen luar biasa. Cuman, itu. Mungkin kalau ketemu orangnya mungkin masih ingat kali ya. Masih ingat lah. Siap. Lupa ingat. Jadi dikasih arahan lah. Kalau mau kerja di NDT itu harus ada sertifikat. Ya kan? Ketika aku melihat teman itu bekerja, kemudian aku memiliki keinginan untuk ikut belajar gitu. Iya betul. NDT itu seperti apa sih? Ada MT, PT, UT gitu kan. Nah, itu aku bilang kalau kita tuh punya keinginan, aku dulu awalnya tuh punya keinginan pengen
pengen bekerja yang unik sekali kayak gini gitu kan. Kemudian rezeki itu bisa datang dari mana aja. Saya tidak langsung ketika ingin punya niatan untuk kursus nih, ditunjukin juga kalau mau kursus NDT tuh di sini. Ya kan, tempatnya tuh di sini. Nih kamu bisa belajar apa aja. Kebetulan juga waktu itu ada juga kenalan dari orang tua yang memang sudah bekerja di dunia NDT, ditunjukin, nah ini khususnya di sini loh, gitu kan. Nah udah ditunjukin khusus, tergantung inisiatif kita sendiri sekarang. Karena NDT ini kalau saya bilang semua itu harus dari diri kita. Oke, Mas, sebelum lanjut tuh sebetulnya ada yang unik menurutku, gitu kan. Mas itu waktu mungkin sudah ketemu sama orang NDT karena 4 tahun menjadi orang painting blasting kan, gitu kan. Sekali. Sudah ketemu tapi belum ketemu momennya yang benar-benar yang membuat tarik gitu kan. Iya, betul kan. Nah, pastinya apalagi kalau kayak aku lah ya Mas ya, kayak aku tuh kan pasti bakal berpikir aku sudah 4 tahun, kenapa nggak aku dalamin aja bidangku, kenapa aku harus pindah ke NDT gitu. Itu pertanyaan yang dulu pernah terbesit di pikiran saya. Nah, ketika saya dalam kurun waktu 2006 sampai 2010, saya tuh sudah mencari informasi apa yang bisa aku pelajari ketika aku kerja di bagian painting coating. Ada ternyata namanya coating inspector. Tapi karena waktu itu saya itu seperti ini, saya sudah 4 tahun di bagian ini, karena kan dulu kalau kita blasting ini Bang, itu debunya banyak. Kan kalau blasting kan pakai pasir, pakai angin bertekanan, pakai pasir kan. Betul. Kemudian keluar debu gitu kan. Jadi kayak aku mikirnya, aku nggak mau lama-lama kerja sama debu. Siap. Jadi aku nggak mau kerja lama-lama sama debu. Jadi aku keep dulu lah itu, aku nantilah aku bilang. Nah, yang itulah aku bilang, ketika aku mau NDT langsung tertarik gitu ngeliat NDT itu mungkin itu sifat manusia ya. Ketika kita melihat hal-hal yang baru, kita tuh menjadi rasa minat kita tinggi dibandingkan yang biasa setiap hari kita lakukan, karena itu sudah sifat lumrah manusia. Kalau kita udah biasa ngelakuin itu biasa, itu usahanya biasalah gitu. Ketika kita ngeliat orang lain ngelakuin, padahal orang lain merasa pun itu biasa aja, tapi kita lihatnya itu istimewa gitu, unik gitu kan. Jadi itu yang pengen aku pelajari. Jadi ada kerabat yang nunjukin kalau mau kerja NDT itu kursus dulu di sini, khususnya ini gitu kan. Jadi waktu itu Mas sekarang Mas kan PCN nih. Nah itu pada saat itu tuh momen yang Mas ceritakan tadi ya kan, itu Mas langsung ngambil PCN kah atau Asenti dulu kah atau gimana waktu itu? Asenti dulu Mas. Asenti dulu. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ya. Kurun waktu 1 tahun tuh begitu saya punya keinginan untuk belajar NDT, saya langsung fokus ke situ. Aku bilang sih fokus ke situ ya. Saya telatenin, saya tekunin gitu. Bahkan ketika baru nanya soalan khusus aja, itu saya sudah mencoba mencari sumber-sumber apa sih NDT gitu. Sumber itu kan bisa kita dapat dari internet, kita bisa dari Google. Begitu kita type di internet apa sih NDT, apa sih metode-metode NDT, kan keluar semua tuh. Ketika kita mau belajar tapi belum ada jadwalnya, nah disitulah aku mencoba mencari informasi apa sih NDT gitu, dan coba saya download buku-bukunya. Padahal waktu saya download, saya punya itu saya pun tidak paham. Kayak dulu awalnya MTPT saya ambil dari internet nih, saya print. Tidak paham apa itu magnetic particle testing ya kan, apa sih itu liquid penetrant testing. Tapi karena kita pengen belajar, udah baca aja, paham nggak paham baca aja walaupun bahasa Inggris gitu kan. Tapi ketika kita masuk ke kelas nih, nah barulah di situ maknanya
MPI itu ini loh. Oke. Prakteknya seperti ini loh. Oh, yang kita baca tuh tujuannya ini. Oke. Tapi Mas waktu itu tahu PCN ada, bahwa ada waktu mau daftar itu ya, atau waktu cerita-cerita sama temannya bokap tadi ya. Nah, itu kan sudah tahu bahwa ada Ascenti, ada PCN. Belum tahu ya. Aku malah banyak bertanya itu ke teman-teman kerja yang pada saat itu udah bekerja di Radian. Saya tanya aja, saya tuh ada sertifikat Ascenti dan PCN, tapi kan kita belum tahu di situ. Karena ketika pada saat kita datang ke tempat training center, aku mau training NDT, saya bilang. Kamu mau training NDT sorry, apa? jadi Mas kemarin itu ngambil Ascenti di mana? Saya dulu ambil Ascenti tuh di itu tahun 2010 saya ambil MTPT-UT di situ. Oke. Siap. Jadi ngambil MTPT-UT. Itulah awal ngambil. Itulah awalnya. Oke, siap. Karena belum tahu waktu itu, atau kalau misalnya nih Mas, kalau saat itu Mas tahu ada PCN, kira-kira Mas tetap ngambil Ascenti dulu atau Mas langsung ngambil PCN? Saya tetap ambil Ascenti. Kenapa Mas? Karena pada saat itu saya tahu kemampuan diri saya. Oke, siap. Pertama, kemampuan diri saya dan kemampuan kantong. Kemampuan kantong. Karena pada saat itu kalau tidak salah gaji juga masih 2 juta per bulan. Basic ya waktu itu. Maksudnya basic dengan overtime itu basic dengan overtime lah. Kerja jam 7 sampai jam 7 kan? Iya. Itu paling satu bulan dalam kurun waktu 2006 sampai 2010 itu satu bulan tuh kalau 7 to 7 satu bulan full. Paling 3 juta paling tinggi lah. Jadi kisaran 2.500.000 lah gitu kan. Dapat gaji. Jadi kita tahu kemampuan diri kita nih. Kita tahu kemampuan diri kita tahu kemampuan kantong kita gitu kan. Jadi kita cicil lah, kita tabung dulu bulan ini, bulan depan. Karena waktu itu juga kalau tidak salah training pun dalam harga pun 5 juta 6 juta kan. Jadi kalau misalkan kayak dulu saya tabung sampai 3-4 bulan dapat duit untuk saya untuk khusus Ascenti. Nah, tapi ketika sudah punya MTPT-UT, kemudian kita tahu PCN itu ternyata seperti ini loh. Karena yang paling umum kita tahu PCN itu gaji besar. Betul kan? Siap. Di situ. Makanya Mas betul-betul detail tahu di situ PCN itu seperti apa gitu. Siap. Jadi gini, Mas tuh waktu ngambil Ascenti, itu kan bujangan toh. Betul sekali. Belum nikah ya? Betul. Belum. Terus tadi saya dengar nabung juga ya? Nabung. Gini Mas. Untuk anak seusia itulah ya, lulus sekolah habis itu punya 4 tahun pengalaman ya, sekitar usia 22 waktu itu mungkin Mas ya. Betul. Sekitar 22 gitu kan, punya tabungan 2 juta, 5 juta misalnya gitu kan. Oke lah Mas tertarik dengan bidang kerja itu gitu kan. Tapi yang gini ya, aku nih bisa aja aku tertarik. Tapi waktu ngomongin uang kan gitu, uang tabunganku gitu ya kan, itu bagaimana Mas meyakinkan diri gitu loh. Maksudnya nggak apa-apa nih aku ambil ini. Apa yang bikin Mas tuh berpikir sebegitu yakin gitu menginvestasikan atau mengeluarkan biaya itu untuk training gitu? Saya itu ketika sekolah sampai ketika bekerja, kalau saya bilang sih maklum wajarnya nakalnya anak muda. Ya kan? Namanya laki-laki biasalah. Siap. Kalau punya duit buat main, buat jalan-jalan, buat apa, buat sama-sama kawan gitu kan. Tapi ada di titik di masa udah capek seperti itu. Karena waktu pertama kerja dari 2006 sampai 2010 itu isinya memang senang-senang aja lah gitu. Dapat gaji, keluar sama kawan, main, itu kan. Tapi dalam masa yang wajar gitu kan. Tapi ketika sudah mendekati beberapa tahun ini, kayaknya udah capek gitu loh. Masa sih kita mau gini-gini aja. Bisa kita kerja itu, kalau saya bilang sih kerja itu di mana aja ada. Tapi kalau kita tidak
upgrade gitu ya. Kita tidak mengembangkan diri, pengembangan diri kan, ya seperti itu aja lah, standar lah. Standar kan. Nah itu yang mendukung saya, karena orang tua juga mendukung kalau bisa belajar, ya kan, upgrade, punya sertifikat. Yang paling penting kan sekarang ini kan skill atau kemahiran. Nah dia tuh kan gini mas, maksud aku kalau mas ngomong orang tua, ini saya mohon maaf ya, namanya setiap hal yang baik, ya kan, pastilah didukung sama orang tua, kan begitu. Setiap itu hal yang baik, saya pikir ya. Nah tapi ini kan ada teman lah, ada godaan, ya nakal-nakal remaja tadi lah ya kategorinya. Nah maksudnya saya itu macam mana caranya waktu itu mas tuh bisa meyakinkan diri untuk training? Karena maaf cerita, dulu saya training juga begitu gitu kan, ada apa namanya, ada godaan-godaan kayak ya dulu mungkin masih zaman BlackBerry kali ya. Nah, masuk pesan di BBM itu foto apalah itu ya, yang warnanya kurang lebih macam gini juga gitu ya. Nah apa ya maksudnya yang menguatkan itu gitu, yang menguatkan mas tuh yakin oke, mas bilang mau berubah gitu kan, tapi banyak orang mau berubah gitu, tapi maksudnya yang menguatkannya itu apa gitu. Kita harus punya visi mas. Harus punya visi. Wah ini menarik nih, punya visi. Kita juga kadang kalau namanya laki-laki juga, ya wajar lah kalau memiliki kenakalan remaja, pengen senang gitu. Tapi kalau bisa nih ya, mungkin untuk anak-anak muda yang sekarang baru memulai ya, jangan dihabiskan, atau kalau kita punya gaji jangan 100% tuh dihabiskan untuk kesenangan aja. Karena kalau saya tuh nengok visinya seperti ini mas, apa yang saya raih sekarang ini itu adalah 5 tahun yang sudah saya lakukan dulu prosesnya. Ya kan, kalau sekarang ini saya ini bekerja sebagai NDT technician, memiliki mungkin ya sertifikat, ya alhamdulillah ya ada lah. Kalau saya bilang komplit sih mungkin ya banyak yang lebih komplit ya kan. Iya oke. Bisa lah untuk kerja lah, saya kan gitu kan. Bisa lah untuk kerja lah gitu. Mas tenang aja, saya bakal nyampe situ. Bisa lah untuk kerja kan. Ini adalah proses yang sudah kita lalui mungkin 5 tahun ke belakang. Kita waktu kita apa namanya, kita fokuskan untuk situ. Uang yang kita dapat dari gaji kita sisihkan untuk sebagian untuk upgrade, pengembangan diri. Kemudian juga satu lagi seperti kita ini pentingnya kayak silaturahim. Maksudnya silaturahim tuh gini, sorry saya potong. Kayak kita ketemu kawan cuma yuk ngopi yuk, ya kan? Cuman secangkir kopi ketemu sama kawan itu nanti muncul obrolan-obrolan yang bisa apa namanya, membuka ide, membuka peluang, menambah teman, menambah networking. Dan mungkin kita juga melihat pas kita saat lagi nongkrong sama teman-teman kami nih, kita ngelihat, oh dia ini apa gue bilang kerjanya bagus nih, ya kan, gajinya oke nih. Masa kita nggak bisa seperti mereka kan gitu kan. Jadi itu yang jadi kayak pendorong diri kita supaya kalau bisa kita challenge diri kita gitu loh. Kita bukan untuk menunjukkan ke orang itu kita tuh lebih hebat dari orang. Cuman kita, kalau saya sih bilang, saya ingin menunjukkan kepada diri saya menantang diri saya sendiri. Kalau aku bisa lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah gitu kan. Berarti lebih arahnya itu kan kayak gini ya, apa kita di masa akan datang itu, bukan begitu ya. Apa yang kita lakukan saat ini itu akan menentukan apa kita di masa yang akan datang. Sekali. Iya. Kurang lebih ya. Kayak gitulah kira-kira gitu kan. Kadang kita juga perlu nengok-nengok dari motivator juga. Iya. Kan seperti kan butuh juga, betul kan. Kadang apa saya namanya larinya sih seperti ini. Serius, kita serius mengejar impian, visi untuk, ya saya bilang nggak munafik ya. Orang mau khusus PCN dengan harga mahal, berpuluh-puluh juta, tujuannya apa? Biasanya orang paling banyak bilang gaji lebih besar, kan? Betul. Itu nggak munafik lah. Iya. Itu udah rahasia umum lah. Rahasia tapi umum. Rahasia tapi umum. Iya. Ya,
ya udah kita ikutin aja seperti itu. Tapi kita punya visi juga. Betul. Tapi kalau Mas tuh memang lebih motivasinya itu biar tidak begini-begini saja, nah, gitu kan ya. Terus memang Mas meyakini benar bahwa aku macam mana ke depannya ya tergantung aku sekarang gitu kan. Kalau misalnya kita yang sekarang masih apa namanya ya kan, apa nongkrong mabuk itu kalau saya bilang seperti itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu masih wajar lah bang. Itu masih wajar. Kita juga pernah melalui masa-masa seperti itu gitu kan. Tapi visi kita harus ada dong. Harus tetap ada. Betul. Visi harus ada. Betul. Saya setuju nggak kalau saya itu menanamkan pada diri saya dengan saya ambil sertifikat PCN ini. Kadang saya itu bilang sama diri saya sendiri. Kalau bisa jangan kamu yang cari kerja, tapi kerja yang cari kamu. Wow, keren. Setuju nggak? Setuju. Ya kan? Betul kan? Betul. Tapi kita harus punya senjata dong. Kalau misalkan kita ngomong ke diri, aku nggak mau cari kerja, biar kerja cari aku. Tapi masa kita mau duduk aja di rumah? Oh, artinya diri kita juga harus diisi ya? Oh, kita juga harus bergerak dong. Iya. Kan gitu. Betul. Makanya sebetulnya mungkin aku udah sampai posisi sekarang ini juga itu bukan dari usaha saya sendiri ya. Pasti ya pertama juga dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, mengizinkan atau apa istilahnya memberi jalan ya. Memberi jalan. Kemudian doa orang tua. Pastinya. Pasti kan. Yang terakhir juga ikhtiar kita. Kalau kita hanya berikhtiar tapi tidak pernah berdoa, ya kan? Kan istilahnya kan sombong kita. Ya kan, Bang? Iya. Setuju saya. Ada ikhtiar harus ada doa dong. Betul. Tapi ikhtiar itu kita tidak perlu menjabarkan ke semua orang kalau aku pengen punya ini. Cukup diri kita sendiri aja. Cukup kita yang punya rencana itu, cukup ikhtiar kita yang tahu. Orang hanya tahu, oh tiba-tiba kok kamu udah punya ini. Iya. Kan gitu kan? Iya. Muncungnya enak ya tiba-tiba ya. Oh kamu udah di sini kan gitu kan? Kadang kita nih, aku bilang sih stay ninja aja. Stay ninja aja. Jadi orang nggak tahu pergerakan kita udah di sini, kita udah gini ya gitu kan? Iya. Style ninja ya. Iya. Stay ninja. Wow, stay ninja Bang Adi, stay ninja. Gitu kan. Bang, tadi tuh ada yang ini juga. Aku masih di awal-awal nih cerita ya, cerita di awal-awal. Jadi, aku mau ngambil NDT tadi Mas cerita kan. Mau ngambil NDT. Bahkan jadwalnya belum masuk. Betul. Jadwalnya belum masuk dan Mas tuh udah ngulik gitu kan. Udah ngulik. Wih, sekali di-download ternyata dalam bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris. Gitu kan. Waktu itu Mas bahasa Inggris macam mana? Bahasa Inggris? Waktu itulah maksudnya kalau kita bilang 1-10 lah. Waktu Mas memutuskan, oke, aku ambil NDT ini gitu. Kan apa level bahasa Inggris dalam skala 1 sampai 10 0,25. 0,25. Terus kok sombong amat? Kita harus sombong pada diri sendiri, Mas. Oh iya. Kan gitu kan. Pada diri sendiri loh. Jangan sama orang lain kan? Oke. Jadi ketika kita sombong pada diri sendiri, otomatis kita juga mengepus kemampuan kita pada level yang tertinggi gitu loh. Maksudnya tuh kamu harus bisa. Kita nekan diri kita sendiri, kita harus bisa. Terus sampai kemarin tuh ngelihat itu sebuah kendala nggak? Saya nggak anggap itu sebagai kendala, tapi saya anggap itu sebagai jalan. Jalan namanya jalan biasa lah bang, jalan lurus, jalan halus, ketemu polisi tidur, ketemu kerikil, ketemu lobang, ya udah jalanin aja lah. Okay. Tapi saya dulu pas begitu udah training NDT, pas begitu nyemplung langsung kejadian NDT, langsung saya punya target satu bang. Setiap tahun harus nyantol 1 sertifikat. Wow. Satu aja, nggak usah banyak. Satu aja. Iya. Tapi yang tadi tuh bagus mas, kalau menurut saya gitu.
beberapa orang itu beberapa orang yang saya temuin lah, kan Mas tahu saya di sini tugasnya apa kan, itu kan tukang sambut tamu gitu kan. Ternyata mindset, bahkan mungkin kadang saya juga masih berpikir begitu, bahwa itu menjadi kendala gitu. Maksudnya, waduh, aku bahasa Inggris aku macam gini gitu kan. Belum apa-apa kadang ada yang kandidat itu yang ngomong, bang nanti modulnya pakai bahasa Inggris ya, bang nanti macam mana bang gitu kan. Dia tak bilang dia itu bermasalah dengan NDT, dengan bahasa Inggris, sorry ya. Tapi dari pertanyaannya kita lihat kekhawatirannya gitu. Artinya itu sudah dianggap mereka tuh kendala. Dan bagi Mas ternyata di awal-awal itu dengan modal 0,25 tadi ya, kemampuan bahasa Inggris 1 sampai 10, kemampuannya 0,25 tadi gitu kan. Ternyata biar itu tuh jadi ringan ya anggap saja tuh jalan gitu kan. Dan di awal nih sulit ya lantak sanalah gitu kan ya. Saya juga dulu karena pas begitu tahu ND itu bahasa Inggris semua, saya juga sempet tuh khusus bahasa Inggris. Oh sempet juga. Ya istilahnya kita juga pengen belajar toh. Betul. Supaya istilahnya tuh kita bisa ngikutin pelajaran, bisa ngikutin teori dan supaya bisa paham. Saya tuh orangnya itu malu-maluin Mas, dan mungkin nggak punya malu. Jadi aku pernah dulu ikut kursus bahasa Inggris. Jadi pas pada saat di kelas tuh bahasa Inggris kan bahasa Inggris itu kan kita ada belajar reading, speaking, listening, writing kan. Betul. Jadi pada saat guru bahasa Inggris itu ngasih tahu kalian itu kalau pengen speaking itu lebih fasih lah, bukan lancar atau bagus ya, lebih fasih lah. Kalau bisa main keluar, ketika ketemu bule orang asing, jumpain dia, ajak kenalan dia, ajak ngobrol. Nah, saya praktekkan itu. Jadi main kayak main ke Nagoya, main ke Jodoh kan, ketemu orang kulit putih, saya jumpai Mas, saya samperin, saya bilang kayak gini, aku bilang sih dalam bahasa Inggris ya, bilang let me introduce myself, aku bilang my name is Nova Setiawan, I'm an English student, I wanna try to practice my English because this is advice from my teacher, ya kan? Kalau kita ngomong honestly, jujur seperti itu, bahkan seorang bule pun, orang yang biasa ngomong bahasa Inggris, ketika tahu kita mau belajar, dia akan respect bang. Nggak perlu pun orang bule, mungkin kita juga pun, ketika kita bilang bang aku mau belajar, aku tidak paham NDT, aku mau belajar. Nah, orang pasti akan respect kan? Betul. Daripada udah nggak tahu tapi sok-sokan, nah seperti itu kan. Nah terus kemudian saya belajar bahasa Inggris itu dulu waktu saya masih jadi MPI teknisi, masih SNT bang. Abang pernah lihat kamus bahasa Inggris Oxford yang grammar, pokok grammar itu sebesar kotak rokok yang panjang. Jadi tebel ya. Itu saya kantongin, saya iseng-iseng saya baca tiap hari, sepatah dua patah kata, cuman untuk bukan melancarkan ya, memfamiliarisasikan diri kita, kata-kata bahasa Inggris itu apa aja sih. Terus kalau kita di lapangan, kalau saya di lapangan, kadang saya juga iseng, saya samperin itu klien inspektor, bule-bule, saya aja ngobrol, entah bahasanya apa nggak tahu, kadang juga mau mereka ngobrol. Tapi begitu mereka ngomong nggak tahu ngomong apa ya. Ya, jadi awalnya kita buka omongan nih. Ketika dia ngomong apa ya? Yes. No, gitu aja kan. Tapi kan actually kita punya mental di situ kan. Jadi akhirnya juga mulai editing, mulai pelajari pelan-pelan bahasa Inggris. Betul. Jadi saya tuh ngelihat poin di sini tuh gini. Kalau Masnya, ya kan kalau kita bilang Masnya, Mas kan sudah ngebuka dengan yang ya saya ini memang malunya kurang, kadang malu-maluin kan gitu kan. Jadi memang istilahnya tebal saja, mau ketemu siapa mau dianggap nggak bisa ya lantak sana gitu. Namanya kita lagi belajar gitu. Tapi untuk menutupi rasa takut atau rasa malu-malu untuk memulai itu bisa kita lakukan dengan jujur tadi ya. Dengan jujur memang kita perkenalkan diri kita dan kita memang
mau belajar gitu ya. Itu bisa mengurangi apa kita ya, maksudnya gugup kita atau malu-malu kita ya Mas. Itu sama kayak saya ingat dulu waktu saya masih SNT Bang. Saya masih MPI man, ya kan. Tapi udah punya UT ASNT. Udah lulus nih, maklum lah. Biasanya kan kalau kita lulus dari tempat training itu kan, kita belum tentu bisa paham praktikal 100% kan. Betul. Kita lulus dari tempat training itu bisa dapat ilmu 30% itu aja udah lumayan bagus lah gitu kan. Yeah. Kita dapat experience-nya ketika di lapangan toh. Betul. Itu kan saya praktekkan juga ketika saya dulu bekerja masih MPI man di McDermott, ya kan. Kemudian senior saya itu UT man. Saya pengen belajar UT nih. Saya datang, nengok gimana sih mereka tuh gosok gitu kan. Tapi saya nggak mau ganggu, nengok aja gitu. Nengok aja, kita nggak perlu ganggu nih. Kemudian besok juga nanti kalau kita udah kerjaan selesai, nengok juga lagi. NDT kan istilahnya bukan 1 hari full pun kita kerja dari pagi sampai siang sampai sore kan. 2 jam 3 jam itu udah paling lama sekali lah pagi itu. Atau siang tuh malah lebih santai biasanya kan. Belajar sama mereka ya kan. Samperin UT man, tengok aja. Bisa nanti cari waktunya nih, cari celahnya ketika moodnya lagi bagus nih. UT man mood lagi bagus atau ecek-ecek gampang aja kita Bang. Bawain aja kopi, bikin kopi. Siap. Kadang kopi ini kan adalah senjata yang handal untuk kita mencari celah pergaulan. Siap. Ya kan Bang? Siap, betul. Kopi dan rokok ini kan bahan untuk pergaulan yang betul. bagi laki-laki ini istilahnya senjata yang handal kan? Iya, betul. Datang, Bang, ini kopi Bang. Bikin kopi. Ngopi dulu Bang. Sini biar aku gantiin gosok perutnya lah, gitu kan? Iya. Nanti aku yang gosok perutnya, abang yang lihat layarnya, ada indikasi apa enggak, gitu kan? Gosok, kita pegang perut gosok-gosok aja Bang, padahal nggak tahu mana indikasinya. Udah seneng kali Bang rasanya Bang, ya kan? Tapi dari situ kita belajar. Ketika tanya ke mereka, Bang nanti tunjukin indikasinya seperti apa. Begitu dapat indikasi udah senang sekali tuh Bang. Nanti suruh plotting, ya kan? Suruh cari panjangnya. Nanti juga suruh cari accept rejectnya, dia acceptance kriteria, ya kan? Itu aku bilang itulah kejujuran kita tuh perlu. Kalau memang kita tuh nggak bisa datang belajar, bener-bener kita istilahnya datang memang aku mau belajar Bang. Gitu. Bentar Mas, ada yang agak menarik masalah kopi tadi gitu. Kan? Mas bilang itu celah. Iya kan? Tapi bagi saya bisa jadi tuh dalam tanda kutip ya negatifnya gitu kan. Mungkin orang bakal ngelihat itu cari muka gitu. Gini. Kalau misalkan itu kita bilang cari muka, ya biarin aja orang cari muka Bang. Ya kan? Kita kadang perlu tebal muka juga Bang. Kalau kita mau belajar. Sekarang gini, kalau kita itu sebagai UT man yang udah biasa senior, ketika ada UT man baru yang mau belajar, ketika kita anggap cari muka, tergantung si juniornya. Mentalnya sampai di mana? Ketika dia dianggap kamu cari muka, ya kan? Kamu nyogok. Kalau misalkan sekali, mungkin bisa disebut nyogok. Tapi ketika besok kasih lagi bang ini, bang. Mau nggak mau kan juga, lah sana lah gosok lah, kan gitu kan? Betul. Jatuhnya. Ketika akhirnya kan kita juga yang dapat ilmu kan. Betul. Masalah orang itu menganggap kita itu cari muka atau negatif seperti apa, tapi kan kita bukan penyuapan, bukan nyogok ya. Yang penting kita dapat ilmu dong. Dan kita tuh kan datangnya seringnya bukan dari orang yang kita datangin, Mas. Betul. Sebetulnya datangnya banyak kan bahasa-bahasa kayak gitu ya. Misalnya saya nih baik-baik sama sampean gitu kan. Nah, Mas Adi ngelihat Bang Indra gitu kan, cari muka gitu ya kan. Nah, pernah nggak orang ngomong kayak gitu? Dengan sikap-sikap Mas yang istilahnya kalau menurut saya itu sebetulnya hal yang wajar. Satu, mereka lebih senior, kita butuh ilmu dia, wajar dong kalau kita menyenangkan dia, apalagi kalau sempat dia lebih tua kan, wajar dong kalau kita menghargai dia, cuman buatin kopi apalah gitu kan, bukan cari muka, bukan apalah gitu kan. Nah cuman kadang-kadang
orang sekeliling itu kan suka begitu kan, gitu kan. Pernah nggak Mas diomongin orang kayak gitu? Oke, sekarang saya tangkap poin dari abang. Kita buka dari berbagai perspektif. Oke, mantap. Sebut tadi cari muka. Oke. Pertama, ketika ada 1, 2, 3 orang junior, kemudian ada 1 orang senior, ya kan? Iya, betul. Terus saya tiba-tiba ngasih kopi ke orang yang senior. Padahal ada 2 orang junior di situ. Itu bisa disebut cari muka. Betul? Bisa disebut cari muka. Tapi ketika di site yang ada hanya saya sendiri dengan si UT-man, apa disebut cari muka? Cari muka dengan siapa? Betul kan? Namanya cari hati kalau saya bilang. Cari hati. Betul. Kalau gitu nyari hati kan. Tapi kalau dalam satu ruangan, ya kan, ketiba di situ, bang kopi bang ini bang, itu bisa dicari muka. Nah, tapi abang juga harus tahu sendiri. Satu lagi, kalau kita yang namanya junior ketemu senior, setuju nggak dengan saya kalau saya bilang kita juga harus bagus-bagus sama senior. Kita harus bagus-bagus sama senior, pinter-pinter nyari hati dia, ya kan? Iya, wajib. Kalau enggak kan kita nggak bisa nyuri ilmu toh. Betul. Poinnya kan situ. Aku mau nyuri ilmu si senior. Betul. Makanya bagi saya, kalau misalnya kita baik-baik sama senior, senior ini kan banyak hal. Betul. Mau dia itu ilmu lebih duluan kenal, lebih tua, lebih pengalaman, itu jatuhnya senior gitu kan. Nah lantas itu sebetulnya pada saat kita baik-baik, sebetulnya nggak pun kita mau curi ilmu dia. Kita memang, apalagi kita orang Indonesia ya Mas ya, sudah selayaknya kita baik-baik gitu kan. Contohnya kita lihat ada orang lebih tua dari kita, sibuk kerja atau sibuk ngapain, belum ngopi-ngopi, ya apa masalahnya kita carikan kopinya. Nah cuman memang kadang kan ada beberapa orang itu yang mungkin saya nggak bilang Mas ngalamin itu, makanya saya tadi tanya pernah nggak ngalamin seperti itu gitu maksudnya. Nah gitu kan. Alhamdulillah dalam circle saya tidak pernah. Kalau diremehkan pernah nggak? Terlepas dari cerita itu, diremehkan pernah nggak? Diremehkan. Contoh saya tidak tahu ya. Kalau di depan saya pribadi, alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau di belakang mungkin. Ya, okay, siap. Tapi ketika kita diremehkan, bang, kita tidak perlu menunjukkan dengan sikap kita. Kita tidak perlu menunjukkan dengan sikap kita, omongan kita, respon kita tidak perlu. Kalau saya, kalau ketika diremehkan, karena saya sudah bekerja di bagian NDT, cara saya adalah dengan sertifikat lah. Ketika kita udah punya sertifikat, walaupun senior pun, ya kan, misalkan maaf kata nih, senior kita nih sudah bekerja di bagian NDT sebagai technician udah mungkin 5 tahun, 10 tahun atau mungkin lebih. Ketika kita yang baru, tapi kita mempelajari lebih daripada metode yang itu, seperti kayak kita ambil nanti UT BCN atau Fast Ray BCN, otomatis yang tadi meremehkan kita, kita tunjukkan kita punya itu, ya cukuplah kita tunjukkan dengan cara itu. Respon kita nggak perlu merespon, nah prestasi mungkin setuju dengan prestasi kan gitu kan. Iya, prestasi ya. Betul. Kemahiran kita. Iya, gitu. Kita tunjukkan bahwa kita bisa. Tidak perlu kita ngerespon. Nggak perlu. Dan kita tunjukkan dengan kerja kita aja lah gitu. Alhamdulillah pun selama saya 12 tahun di NDT pun kalau namanya masalah pasti ada lah ya. Pasti ada, betul. Biar itu pasti ada lah di lapangan, mungkin kena cross check, alat kita kurang, itu biasa lah itu. Tapi tidak sampai ke masalah yang ke attitude. Karena kita nih kerja nih, ruang lingkup kita tuh kecil sekali bang. Ruang lingkup NDT itu kecil sekali. Nggak pun kita ketemu di Batam, bisa kita ketemu di tempat lain atau di luar negeri, atau mungkin kalau kita nggak ketemu dia, kita ketemu kawan dia gitu loh. Iya. Kita attitude kita udah jelek, otomatis si orang tuh udah tahu kan, attitude saya ini jelek. Orang udah tahu attitude jelek nih, ya udah, jadi kita jadi remehkan. Tapi ketika kita bisa menjaga attitude, insya Allah dimanapun kita bekerja, dimanapun kita
nyari rezeki, insya Allah jalannya ada aja, dimudahkan. Oke. Itu. Jadi ngomong-ngomong Mas, dapat lah TPTUT ya kan, Ascenti. Betul. Pertama kali MPI ya kan. Boleh tahu nggak Mas waktu itu Mas langsung dapat kerja ya? Jadi saya tuh dulu khususkan ya itulah. Iya. Kita menjalani karir ini ada orang-orang yang kalau saya bilang sih hero kita. Iya, oke. Hero kita itu ada juga, hero saya pun ada juga yang bisa mendongkrak dari saya dulu istilahnya nggak tahu apa-apa ya, sampai sekarang bisa lah, bukan tahu semua tapi bisa lah melakukan hal yang beyond of expectation gitu kan. Khusus di INDT. Dulu di INDT itu join sama saya, bukan perusahaan boleh lah ya. Kan dulu kan INDT kan satu gedungnya kan sebelahan sama Quality kan. Nah, orang berjasa saya bisa masuk INDT itu Pak Munir namanya. Pak siapa? Pak Ahmad Munir. Ahmad Munir ya. Oke. Jadi aku diterima masuk ke Quality, ya kan, sama Pak Ahmad Munir. Beliau pas saat itu operation manager. Tetap saya respect beliau gitu kan. Tetap kita nggak bisa lupa. Dan bekerja di Quality selama 2 tahun, kita belajar dari mulai MPT, UT sampai ke VSR pun saya pelajari. Ketika sudah mendapatkan itu, saya coba mengeksplor lagi lebih. Nggak puas ya? Aku nggak tahu, kayak aku bilang apakah NDT ini jadi seperti kutukan ya? Kayak jadi nggak puas ngambil sertifikat gitu. Bukan nggak puas ya, bukan nggak puas, cuman kayak kerja khusus gitu aja lah. Itu yang aku bilang tadi, makanya apakah karena aku pertama tadi bilang jangan sampai kamu mencari kerja supaya kerja cari kamu. Iya, bisa tapi jadi. Kan, ya bisa kan? jadi gitu ya. Tapi kan kita harus mengimbangi dong. Iya, betul. Dan kalau saya pribadi ngelihatnya gini Mas, sebetulnya memang nggak cuma NDT, tapi yang saya garis bawahi itu sebetulnya dunia sertifikasi. Nah, intinya kan sertifikasi itu apa, Bang? Kemahiran kan? Kemahiran, betul. Skill kita. Betul. Dari mana orang bisa tahu kita punya skill? Dari paperwork kan? Kita bisa aja bilang sama orang, aku bisa loh ngelas, aku bisa loh ini. Tapi ketika udah masuk di bidang profesionalism, kita ini kan kalau NDT kan profesionalism kan? Betul. Kita bekerja sebagai bidang profesional. Kita bawa diri kita sendiri, bawa kemampuan diri kita sendiri. Gimana cara kita nunjukinnya? Paperwork dong. Betul. Walaupun paperwork itu, let's say kita baru punya sertifikat, tapi experience baru certified, tapi qualified itu masih berapa persen. Tapi kan at least bisa nunjukin ke orang, aku at least sudah bisa. Betul. Kan gitu. Aku udah punya skill, tinggal poles aja lah Bang. Oke. Mas, yang Ascenti tadi. Yoi. Ya, sikit-sikit nih ngorek ya kan, Ascenti ya kan. Ini udah mau 1 jam masih Ascenti aja nih. Enggak lah, tadi kan diulang tadi. Iya. Mas, pertama kali kerja Ascenti, gaji berapa? Gaji saya dulu pertama kerja Ascenti, 1 hari 100.000 Bang. 1 hari 100.000. Kalau dibanding sama waktu Mas itu painting, blasting, sebetulnya bagus mana? Gaji sama? Sama ya? Sama gaji. Oke, masih aman ya? Masih aman. Oke, masih aman. Siap. Tapi kita punya visi Bang. Begitu kita masuk ke training center, kita tahu di situ, oh ternyata NDT luas, ya kan? Pas kita masih di luar, kita kan tidak tahu, taunya NDT saja. Kita tidak tahu ada MT, PT, UT, RI, ada metode-metode yang lain kan. Ketika kita udah masuk training, melihat, oh ada foto-foto nih kan, kadang-kadang di tempat training kan ada biasa ada foto-foto nih. Oh, ini ngerjain apa sih Bang ini kan gitu kan? Kita baru tahu lah, oh ini. Kok makin unik lagi kan gitu kan? Mas, jadi kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu ya kan, ini bukan untuk pamer ya. Kalau saya sih bertanya ini untuk motivasi ya. Betul. Teman-teman, Mas itu punya sertifikat, sekarang tuh pegang sertifikat atau pernah pegang sertifikat apa aja sampai saat ini? Yang pernah pegang dan sampai sekarang masih punya ya? Iya. Yang sekarang masih saya pegang, PCN level 2 itu ada 6 metode. 6.